Marie Antoinette dijuluki sebagai Madame Defisit atau ratu yang hidup dalam kemewahan dan gemar berpoya-poya sedangkan negaranya sedang mengalami kebangkrutan. Di tengah masa sulit yang dihadapi rakyatnya, muncullah kalimat kontroversial sang ratu yaitu "Let them eat cake", yang berarti jika rakyat tak mampu beli dan makan roti, biarkan mereka makan kue, yang mengisyaratkan sang ratu tidak peduli pada rakyatnya, meskipun sampai saat ini belum ada bukti kuat kalimat tersebut pernah diucapkan sang ratu. Selain itu, Mary juga dianggap sebagai fashion icon pada masanya, dengan pakaian yang mencolok dan rambut yang ditata dengan ekstrim. Namun, setelah eksekusi sang ratu, beredar rumor bahwa penggambaran karakter ratu adalah rekayasa demi kepentingan politik. Marie Antoinette merupakan istri dari Louis XVI, raja terakhir Prancis sebelum terjadinya Revolusi Prancis. Mary lahir pada 2 November 1755 di Hofburg Palace, Austria, dengan nama asli Maria Antonia Josepha Johanna, atau yang lebih dikenal dengan Marie Antoinette. Mary merupakan anak bungsu dari 15 bersaudara dari pasangan Kaisar Romawi Franz Stephen dan Maria Theresa. Sebelum menjadi seorang ratu, kehidupan semasa kecil Mary sangat bahagia, hingga akhirnya sang ibu yaitu Maria Theresa menjodohkan Mary dengan putra mahkota kerajaan Prancis yaitu Louis Auguste. Hal tersebut dilakukan sang ibu dengan tujuan untuk menghentikan permusuhan dengan Prancis setelah berperang. Pada tanggal 19 April 1770, pernikahan Mary dan Louis Auguste akhirnya digelar. Setelah menikah, Mary diharuskan tinggal di Prancis bersama suaminya. Pada saat itu, Mary sangat terkejut dengan perbedaan culture antara Austria dan Prancis yang membuatnya sulit beradaptasi. Adapun sang suami tidak sesuai dengan yang diharapkan Mary, sifat Louis berbanding terbalik dengan Mary. Selain itu, Mary merasa tertekan karena selama pernikahannya yang berlangsung bertahun-tahun, Louis tak pernah menyentuhnya hingga menyebabkan Mary tak kunjung hamil. Bola api di luar istana semakin liar. Rakyat berspekulasi Mary mandul dan tak bisa memberikan keturunan kepada sang raja. Demi mengambil simpati rakyat, Mary mulai merubah dirinya menjadi seperti bangsawan Prancis pada umumnya, melalui pakaian dan hiasan rambutnya. Namun, hal tersebut tak kunjung menghentikan celaan yang ditujukan kepada Mary. Karena sudah cukup lelah dengan merasa sia-sia, Marie Antoinette menjadi tak terkendali. Mary semakin hidup berpoya-poya, bahkan berjudi dengan uang kerajaan. Pada tahun 1777, sang raja atau ayah Louis meninggal dunia, sehingga Pangeran Louis Auguste atau Louis XVI naik tahta, yang berarti Mary menjadi Ratu Prancis di usianya yang masih muda yaitu 19 tahun. Selama menjadi seorang ratu, kebiasaan suka berpoya-poya Mary tidak kunjung hilang. Mary bahkan menggunakan uang kerajaan dari hasil pajak rakyat untuk membuat gaun-gaun mewah yang mencapai 3,6 juta dolar. Selain itu, Mary juga senang menata rambut dan memberi hiasan-hiasan mewah di atas kepalanya. Akibat kebiasaan hidup mewah tersebut, Mary dijuluki Madame Defisit. Di luar istana, rakyat mengeluhkan dengan tingginya utang Prancis yang diakibatkan manajemen keuangan yang buruk dan terlalu banyak menghabiskan uang untuk biaya perang. Demi menghadapi krisis tersebut, kerajaan Prancis membagi 3 golongan rakyat, yaitu golongan 1 bangsawan, golongan 2 tuan tanah dan pemuka agama, dan golongan 3 adalah rakyat biasa, para petani dan buruh tani. 90% rakyat Prancis berasal dari golongan 3, yaitu petani dan buruh. Namun, golongan paling miskin ini mendapat kewajiban membayar pajak lebih besar. Mereka harus membayar pajak ke kerajaan sekaligus membayar pajak untuk golongan 2, yaitu tuan tanah dan pemuka agama. Tentunya, kebijakan tersebut membuat 90% rakyat Prancis menderita. Tak hanya itu, rakyat golongan 3 ini mengalami gagal panen selama bertahun-tahun, yang kemudian dilanda musim dingin ekstrim. Akibat gagal panen bertahun-tahun ini, harga tepung menjadi naik, yang menyebabkan masyarakat tidak mampu membeli roti, dan muncullah kalimat kontroversial sang ratu yaitu "Let them eat cake", yang artinya, jika mereka tidak mampu membeli roti, biarkan saja mereka makan kue, yang tentunya menimbulkan kemarahan masyarakat yang menganggap sang ratu tidak peduli terhadap penderitaan rakyatnya. Bukannya sang ratu memikirkan bagaimana mengatasi kekacauan di kerajaan, pada tahun 1783, Mary malah meminta agar tamannya diubah menjadi miniatur pedesaan agar dia dan golongan bangsawan lainnya dapat bermain peran menjadi rakyat biasa yang sederhana.
Perilaku ratu tersebut semakin membuat geram masyarakat Prancis yang saat itu sedang dalam masa krisis. Rakyat menganggap ratu sengaja mengejek mereka yang sedang kelaparan. Tetapi yang tidak diketahui oleh rakyat, sebenarnya sang ratu membuat lapangan pekerjaan. Namun opini buruk masyarakat semakin menjadi. Puncak kemarahan rakyat adalah mengenai skandal berlian sang ratu. Hilangnya kalung berlian yang sangat mahal pada saat itu diyakini oleh masyarakat Mary adalah dalangnya. Sang ratu pernah ditawarkan kalung tersebut, namun ditolaknya karena beranggapan kerajaan lebih membutuhkan kapal daripada kalung. Namun tanpa sepengetahuan ratu, seorang penipu bernama Jean memalsukan tanda tangannya, seolah-olah dibeli oleh ratu. Padahal kalung tersebut dibawa kabur oleh penipu tersebut. Akibat kejadian itu, beredarlah kabar bahwa Mary membeli kalung namun tak mau membayar, yang menyebabkan masyarakat Prancis semakin membenci Mary. Sasaran revolusi ditujukan kepada Mary sebagai boneka utama yang dianggap bertanggung jawab atas segala kekacauan yang terjadi di Prancis. 14 Juli 1789, revolusi Prancis pecah. Rakyat yang menahan amarah selama bertahun-tahun melampiaskan amarahnya dengan membuat kekacauan di kota. Mereka menjarah dan menyerbu penjara dan tempat penyimpanan senjata di Prancis. Raja dan ratu yang masih tinggal di istana setelah kekacauan yang terjadi diserbu oleh kaum revolusioner. Massa yang sudah berkerumun itu dihadang oleh keamanan istana. Mereka menyerukan ingin bertemu dengan raja dan ratu. Akhirnya, dengan mengumpulkan keberanian, Mary datang ke balkon dan mencoba menenangkan massa. Pihak kerajaan berhasil mengumpulkan perwakilan massa. Mereka mengajukan tuntutan agar raja dan ratu meninggalkan istana. Akhirnya, raja dan ratu pun menjadi tahanan rumah di sebuah istana. Karena sangat ketakutan, Mary menyarankan agar mereka segera meninggalkan Prancis. Pada suatu hari, raja dan ratu kabur secara diam-diam menggunakan kereta. Saat hendak menaiki kereta, rakyat memergoki raja dan ratu yang hendak meninggalkan Prancis. Tanpa menunggu lama, raja dan ratu dibawa kembali. Kaum revolusioner terkejut dengan tindakan raja dan ratu yang hendak kabur. Selagi mereka masih berharap raja masih bisa memberikan gagasan yang baru untuk Prancis selama menjadi tahanan rumah. Kepercayaan massa pada raja dan ratu telah hilang sepenuhnya. Mereka percaya bahwa kerajaan harus hilang di muka bumi Prancis. 1 September 1792, monarki resmi dihapus dan digantikan dengan bentuk republik. 15 Januari 1793, Louis XVI dijatuhi hukuman eksekusi guillotine. Selain itu, Mary berharap dia tidak dieksekusi, melainkan diasingkan saja. Namun, pada 14 Oktober, di tahun yang sama, Mary diadili atas berbagai tuduhan. Mary dinyatakan bersalah atas pembendaharaan negara, konspirasi melawan negara, dan pengkhianatan tingkat tinggi. Hukuman Mary dilakukan dengan eksekusi guillotine juga, di mana Mary dipenggal di hadapan rakyatnya sendiri. Sebelum dilakukan eksekusi, Mary tidak sengaja menginjak kaki algojonya, dan dia berkata, "Maafkan saya Tuan, saya tidak melakukannya dengan sengaja." Tak lama setelah itu, ratu dipenggal. Raja dan ratu meninggal di usianya yang sangat muda. Berselang beberapa waktu, sosok Mary sering mendapat simpati dari rakyat. Rakyat yang semakin membuka mata bahwa ratu mereka tidak seburuk itu. Banyak yang beranggapan Marie Antoinette hanya menjadi korban politik. Itulah kisah tragis sang ratu Prancis, Marie Antoinette, yang dieksekusi di depan rakyatnya sendiri. Jangan lupa follow channel ini untuk mendapat informasi menarik lainnya. Sampai jumpa!